Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2204450102 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi sebagai landasan konseling. Langsung saja, apa sih keterampilan konseling itu? Keterampilan komunikasi konselor adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Berikutnya adalah keterampilan komunikasi konseling. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, seorang konselor dituntut untuk mengenal keterampilan berkomunikasi secara efektif. Keterampilan komunikasi tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah penghampiran atau attending. Keterampilan ini merupakan keterampilan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Komunikasi secara verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dan komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah ceria, dan tersenyum. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Empati mirip perasaan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja, melainkan diikuti perasaan organisme tubuh yang sangat dalam. Empati dapat ditunjukkan melalui perkataan ataupun dengan ekspresi wajah, kontak mata, sikap badan, sentuhan, dan jarak fisik. Yang ketiga adalah bertanya. Aktivitas ini dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka atau open-ended question. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang digunakan sebaiknya menggunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Yang kedua adalah pertanyaan tertutup atau closed question. Tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Yang keempat adalah diam. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Diam sebagai komunikasi nonverbal dapat menunjang berlangsungnya proses konseling. Yang kelima adalah asertif. Asertif merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk melatih klien merefleksikan perasaannya dengan jujur. Cara yang digunakan dalam teknik ini adalah permainan peran dengan bimbingan konselor. Yang keenam adalah konfrontasi. Konfrontasi merupakan suatu teknik yang menentang klien untuk melihat adanya tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Misalnya, klien menceritakan hal-hal yang sedih, akan tetapi sambil tertawa dan tersenyum gembira. Selanjutnya adalah komponen komunikasi. Yang pertama adalah komponen komunikan. Seseorang dapat dan akan menerima pesan apabila dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pesan komunikasi benar-benar dimengerti oleh penerima pesan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dilakukan secara sadar untuk kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir adalah mampu menempatkan baik secara mental atau fisik. Yang kedua adalah komponen komunikator. Komunikasi dapat berjalan efektif apabila ada kepercayaan dalam diri komunikator, dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator. Yang ketiga adalah komponen pesan. Pesan dapat berupa nasihat, bimbingan, dorongan, informasi, dan lain-lain. Pesan dapat disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, komponen umpan balik. Komponen ini merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Umpan balik dapat digunakan untuk mengukur besarnya informasi yang diterima. Yang kelima, komponen komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari beberapa dimensi meliputi bahasa, isi, banyaknya pembicaraan, ownership of speech, volume, artikulasi, ketepatan tinggi rendahnya nada, empasis, dan kecepatan berbicara. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Beberapa bentuk komunikasi nonverbal diantaranya ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, dan postur tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.